Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan simulasi pengkondisi sinyal sensor suhu LM35 dengan Proteus. Nah, di sini ada fitur dari sensor suhu LM35 yang saya ambil dari datasheet. Di sini sensor suhu LM35 memiliki keluaran yang linear, di mana tegangannya adalah 10 mV per derajat Celcius. Ini untuk skalanya. Di sensor suhu LM35 itu keluarannya berupa tegangan yang memiliki besar 10 mV per derajat Celcius. Kemudian ini adalah package dari sensor suhu LM35. Kemudian yang di bawahnya di sini adalah menggambarkan kaki dari sensor suhu LM35. Di mana VS di sini yang dibutuhkan tegangan 4 volt sampai dengan 20 volt. Kemudian ada kaki untuk ground. Kemudian ada kaki untuk output. Nah, output di sini memiliki skala 10 mV per derajat Celcius. Kemudian untuk kebutuhan di sini rancang rangkaian pengkondisi sinyal untuk mengatur suhu suatu ruangan. Jika suhu di bawah 25 derajat Celcius, maka LED akan menyala. Jika suhu di atas 25 derajat Celcius, maka LED akan mati. Kemudian di sini ada dua jenis pengkondisi sinyal yang akan kita butuhkan untuk merangkai alat yang dibutuhkan tadi. Yang pertama adalah pengkondisi sinyal untuk penguatan. Kemudian yang kedua adalah pengkondisi sinyal untuk pembandingan. Pengkondisi sinyal untuk penguatan di sini difungsikan untuk menguatkan tegangan input yang dari sensor menjadi tegangan yang dibutuhkan. Nah, di sini berdasarkan dari keluaran sensor, di mana per derajat Celciusnya adalah 10 mV, maka agar memudahkan kita dalam melakukan pengukuran, maka tegangan tersebut perlu kita kuatkan 10 kali, sehingga keluaran sensor akan menjadi 100 mV per derajat Celcius. Nih, jadi kita perlu menguatkan input dari sensor, sehingga input tersebut lebih mudah untuk kita ukur. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pengkondisinya untuk pembandingan. Nah, di sini difungsikan agar keluaran yang diinginkan nantinya hanya akan memiliki dua kondisi, yaitu nyala atau mati atau high atau low. Ini ada dua kondisi ini. Berdasarkan dari kebutuhan yang diinginkan, batas suhu adalah 25 derajat Celcius. Maka akan dibutuhkan pula tegangan pembatas atau tegangan referensi untuk membatasi suhu 25 derajat Celcius tersebut. Nah, berdasarkan hasil baca dari sensor, suhu 25 derajat Celcius akan menghasilkan tegangan 0,25 volt. Ini tegangan keluaran dari sensor, 0,25 volt. Kemudian dari keluaran itu akan dikuatkan sebanyak 10 kali dan akan menghasilkan tegangan 2,5 volt. Dari tegangan 0,25 volt ini kita kuatkan 10 kali sehingga tegangannya akan menjadi 2,5 volt. Nah, berdasarkan kebutuhan tersebut, maka didapatkan tegangan referensi sebesar 2,5 volt. Ini. Kemudian, untuk penyelesaiannya, yang pertama adalah rancang rangkaian pengkondisi sinyal sehingga keluaran sensor menjadi 100 mV per derajat Celcius. Jadi, di sini sudah ada penguatan 10 kali. Dari input, di sini input dia mengeluarkan 10 mV per derajat Celcius. Kemudian ada suatu rangkaian pengkondisi sinyal yang akan menghasilkan keluaran 100 mV per derajat Celcius.
Nah, pengkondisi sinyal yang bisa kita gunakan agar keluaran sensor menjadi 100 mV per derajat Celcius, di sini ada 4 jenis pengkondisi sinyal, yaitu pengkondisi sinyal pembalik atau inverting amplifier, penguat tak pembalik atau non-inverting amplifier, penguat diferensial, dan penguat instrumentasi. Nah, dari keempat penguat ini, penguat tak pembalik atau non-inverting amplifier lah yang cocok digunakan untuk menghasilkan keluaran sensor dari 10 mV per derajat Celcius menjadi 100 mV per derajat Celcius. Nah, kemudian untuk rangkaiannya, tadi kita sudah mengetahui pengkondisi sinyal yang akan kita gunakan adalah penguat tak pembalik atau non-inverting, di mana rangkaiannya adalah sebagai berikut. Di sini ada RF, kemudian ada RI. Kemudian untuk inputnya masuk di pin non-inverting. Ini untuk rangkaiannya. Kemudian, nah, berdasarkan rangkaian tadi, ada nilai RF dan RI yang belum kita ketahui. Maka kita perlu mencari nilai RF dan RI tersebut. Karena ada dua koefisien yang belum kita ketahui, maka kita perlu menentukan satu variabel terlebih dahulu, di mana kita menentukan nilai RF kita beri dengan 100 kilo ohm. Kita harus menentukan salah satu dulu. Setelah kita tentukan salah satunya, maka kita akan menghitung nilai RI-nya. Di sini rumusnya VO sama dengan G atau gain atau penguatan dikali dengan VI. VO sama dengan 1 plus RF per RI kali VI. Nah, sehingga rumus gain-nya di sini G sama dengan 1 plus RF per RI. Tadi kita sudah mengetahui di mana besar penguatannya itu adalah 10. Langsung kita masukkan di sini 10. Kemudian nilai RF di sini tadi kita sudah menentukan nilainya adalah 100 kilo ohm. Kita masukkan di sini. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai RI atau R input. Nah, di sini 10 sama dengan 1 plus 100K dibagi RI. Nah, 1 ini kita pindah ruaskan, sehingga 10 min 1 sama dengan 100K per RI. Sehingga RI sama dengan 10K dibagi dengan 9. Ketemu nilai RI 11,11 kilo ohm. Nih. Kemudian setelah kita mengetahui nilai RF dan RI, kita akan merangkai pada Proteus. Rangkaiannya semacam ini. Di sini nilai RF, kemudian nilai RI-nya di sini. Nah, kita akan mencoba di Proteus sekarang. Nah, untuk Proteus di sini kita butuh komponen. Komponen yang kita butuhkan di sini adalah LM35 untuk sensornya. Kemudian 358 untuk op-amp-nya. Oke. Kemudian kita butuh resistor. Kita ketik resistor di sini akan muncul resistor, double klik. Kemudian kita butuh LED. Kita ambil yang warna biru. Nih, ada LED, ada resistor, ada LM358, ada sensor suhu LM35. Nah, setelah itu kita akan merangkai rangkaian penguat tak pembalik. Di sini kita keluarkan LM358-nya, LM358,
kemudian resistor, kita mirror dulu sehingga kaki negatifnya ada di atas. Kemudian kita hubungkan R2 ke kaki inverting, kemudian R1 di sini terhubung ke output. Nah, R2 di sini kita hubungkan dengan ground sesuai dengan gambarnya tadi. Kita hubungkan dengan ground, kemudian power, ini minus 12 volt, kemudian power positifnya di sini plus 12 volt. Nah, kalau bingung dengan plus dan min dari sumber ini, kita bisa klik kanan, kemudian packaging tool. Nah, di situ pada packaging tool di situ akan muncul V plus untuk power dan V min untuk power. Nah, setelah itu di sini kita akan mengeluarkan sensornya LM35. LM35 di sini kita hubungkan dengan pin non-inverting. Sini kemudian kita kasih sumber power untuk sensornya, dan kita kasih dengan ground. Oke, setelah itu kita akan mengukur tegangan keluarannya ini dengan DC voltmeter. DC voltmeter. Kita akan ukur di sini outputnya ground. Nah, kemudian R1 di sini adalah pengganti RF-nya. RF-nya tadi kita beri nilai 100K. Kemudian untuk RI-nya atau R2-nya di sini tadi diberi dengan 11K11 nulisnya di sini. Kita oke. Kemudian kita play di sini. Kita play. Nah, muncul ini 27 dengan tegangan 2,7. Sudah ada kenaikan 10 kali. Untuk membandingkan, di sini ada DC volt lagi untuk mengukur inputnya. Ini kemudian kita play lagi. Nah, ini 0,25. Di sini sudah 2,5. Nah, sudah ada kenaikan 10 kali. Ada penguatannya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian setelah kita merangkai penguat tak pembaliknya, di sini yang kedua adalah merancang rangkaian pengkondisi sinyal. Jika suhu di bawah 25 derajat Celcius maka LED menyala. Jika suhu di atas 25 derajat Celcius maka LED mati. Nah, di sini ada dua jenis pengkondisi sinyal yang dapat kita gunakan, di mana ada inverting komparator dan non-inverting komparator. Inverting komparator di sini ketentuannya adalah jika Vin-nya lebih besar dari Vref, maka Vout sama dengan VEE atau ground. Jika Vin lebih kecil dari Vref, maka Vout sama dengan VCC. Kemudian untuk non-inverting komparator di sini, jika Vin lebih besar dari Vref, maka Vout sama dengan VCC. Jika Vin kurang dari Vref, maka Vout sama dengan VEE atau ground. Nah, dari dua jenis komparator di sini, komparator yang paling cocok untuk kasus yang sedang kita selesaikan adalah komparator inverting komparator, di mana Vin lebih besar Vref, maka Vout-nya VEE. Vin kurang dari Vref, maka Vout-nya VCC. Jadi di sini jika suhu di bawah 25 derajat Celcius, maka LED-nya akan menyala. Jika suhu di atas 25 derajat Celcius, maka pemanas atau LED-nya ini akan mati. Ini adalah LED, kita ganti dulu. LED. Oke. Setelah kita mengetahui komparator yang cocok, yaitu inverting komparator, maka
akan merangkainya. Rangkaiannya adalah seperti ini, di mana inverting komparator di situ inputnya ini akan masuk pada pin inverting. Ini. Kemudian referensinya di sini ini akan masuk pada pin non inverting. Nah, dari rangkaian ini kita akan menggabung dengan penguat tak pembalik yang tadi. Hasilnya akan seperti ini. Ini rangkaiannya seperti ini. Nah, maka kita akan mencobanya pada simulasi di sini. Kita produce dari rangkaian yang tadi. Ini kita perlu menambahkan komparator. Oh ya, untuk komponennya tadi kita kurang satu, yaitu potensio. Di sini saya tulis pot. Kemudian ada pilihan pot dan pot HG. Kita pilih pot HG yang aktif ini. Kita double klik, kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita akan menambahi rangkaian ini dengan rangkaian komparator. Ini LM358 di sini. Kita mirror lagi. Ini inputnya di sini input dia masuk ke kaki inverting. Kemudian resistor di sini referensinya masuk ke kaki non inverting. Kemudian kita butuh ground. Kemudian kita butuh power. Nah, di sini kita butuh DC voltmeter untuk mengukur tegangan referensinya. Nih, kemudian kita butuh sumber untuk LM358-nya atau ICOM-nya. Ini minus 12 volt. Yang di sini adalah plus 12 volt. Oke. Kemudian untuk outputnya di situ ada, kita kasih resistor sebagai pengaman LED-nya. Ini LED. Dan kemudian kita kasih ground. Kita kasih ground di sini. Kemudian nilai resistansinya di sini kita ganti dengan 680. Kita oke. Nah, sudah jadi rangkaiannya seperti ini. Sudah kita gabungkan. Kita akan mencoba. Di sini kita play dulu. Kita tentukan nilai VRF-nya. VRF-nya harus 2,5. Ini udah pas. VRF-nya adalah 2,5 volt. Atau nanti kalau dalam suhu berarti dia 25 derajat Celcius. Setelah itu kita akan mencobanya, mensimulasikannya. Ini saya tarik saja biar mudah. Ini saya tarik ke sini. Nah, ini kita akan mensimulasikannya. Di sini suhunya tertera 28 derajat Celcius, kita turunkan 26, 25, 24. Nah, di bawah 25 derajat Celcius LED akan menyala, di atas 25 derajat Celcius LED akan mati. Oke, kira-kira seperti itu. Selamat mencoba.